Saat ia membantuku menurunkan tas dari mobil, jarinya menyentuh tanganku begitu lembut. Aku menahan nafas sejenak. Aduh Rizky, kenapa sentuhanmu bisa membuat hatiku meleleh seperti ini? Aku sengaja menatapnya lebih lama, tersenyum manja, dan ia hanya bisa tersipu sambil menunduk. Aku ingin membuatnya tersenyum lebih sering, hanya aku yang tahu rahasianya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar ruang kerjaku di lantai 2 pabrik. Aku, Putri Ningsih, wanita berusia 44 tahun, berdiri menatap deretan mesin produksi air minum yang berderu teratur. Setiap tetes air yang keluar dari jalur produksi itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku bangga sekaligus lelah. Sukses ternyata tidak sepenuhnya mampu menghapus rasa sepi di dalam hati. Sejak suamiku pergi untuk selamanya 5 tahun lalu, aku menjalani hidup dengan penuh disiplin dan rutinitas. Aku menjadi sosok yang tegas di depan para karyawan, namun seringkali rapuh ketika sendirian di kamar. Usia yang semakin matang membuatku lebih pandai menutupi kelemahan, tetapi tidak bisa membohongi kesunyian yang kerap menyergap. Di tengah rutinitas itu, hadir seseorang yang tak kusangka bisa mencuri perhatianku. Rizky, supir kantor yang baru 2 tahun bekerja padaku. Usianya baru 29, jauh di bawahku, tapi sikapnya selalu sopan, penuh hormat dan jujur. Setiap kali ia membukakan pintu mobil untukku atau mengucapkan selamat pagi dengan senyum lugu, entah kenapa ada rasa hangat yang mengalir dalam dadaku. Aku masih ingat pertama kali menyadarinya saat perjalanan keluar kota untuk meninjau cabang distribusi. Rizky begitu cekatan mengendarai mobil, sabar menghadapi kemacetan, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. Di sela-sela perjalanan, aku sengaja melempar pertanyaan ringan untuk memecah hening. Dia menjawab dengan sopan tanpa berlebihan. Justru dari kesederhanaan itulah aku mulai melihat pesona yang jarang kutemukan pada pria lain. Sebagai seorang pengusaha, aku terbiasa dikelilingi orang-orang yang penuh ambisi. Banyak pria mendekat bukan karena tulus, melainkan karena melihat statusku sebagai janda kaya pemilik pabrik. Berbeda dengan Rizky yang seakan tak pernah melihatku lebih dari seorang atasan, itu yang membuatku semakin penasaran. Hari-hari berikutnya, aku selalu menantikan momen ketika harus berpergian bersamanya. Kadang ke kantor pusat, kadang ke acara bisnis di luar kota. Di dalam mobil, aku sering sengaja menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan kecil atau komentar ringan, sekadar ingin melihat bagaimana reaksinya. Namun, Rizky selalu menjawab dengan tenang, sesekali malu-malu, tapi tetap menjaga sikap. Sikap lugu dan kesopanannya membuatku merasa dihargai. Ada kebahagiaan sederhana ketika ia memutar lagu yang kusuka di perjalanan, atau ketika ia memastikan aku nyaman dengan suhu pendingin mobil. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele, tapi bagiku terasa begitu istimewa. Aku tak pernah berterus terang tentang perasaanku, tentu saja. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 44 tahun yang dikenal sebagai pengusaha sukses bisa jatuh hati pada supir mudanya? Bayangan itu membuatku tertawa geli sendiri. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menolak kenyataan bahwa hatiku memang mulai luluh padanya. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah wajar jika aku membiarkan perasaan ini tumbuh? Aku tahu usia bukan sekadar angka, karena ada jurang status dan gengsi di antara kami. Namun, setiap kali Rizky menatapku dengan mata teduhnya, pertanyaan itu lenyap begitu saja. Hari itu, ketika selesai menghadiri rapat penting, Rizky menjemputku dengan mobil hitam kantor. Begitu aku duduk di kursi belakang, ia menoleh sebentar dan tersenyum. "Capek ya, Bu?" Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Entah kenapa pertanyaan sederhana itu terasa begitu tulus hingga membuat dadaku berdebar lebih kencang. Sepanjang perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk. Namun, di balik kaca, bayangan wajahku sendiri terlihat dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang wanita yang sedang jatuh hati.
Dan di detik itulah aku menyadari hidupku yang selama ini terasa kosong perlahan mulai terisi kembali oleh sesuatu yang sederhana. Senyum tulus seorang supir bernama Rizky. Namun, seiring kesadaran itu tumbuh, aku justru dilanda perasaan takut yang tak bisa kujelaskan. Bagaimana jika orang lain mengetahui isi hatiku? Bagaimana jika aku hanya mempermalukan diriku sendiri dengan rasa yang dianggap terlalu jauh untuk digapai? Malam itu aku duduk di balkon rumah besar yang sunyi, menatap lampu kota berkelip di kejauhan. Seharusnya aku bangga dengan semua yang kupunya, pabrik yang berkembang, rumah megah, tabungan yang tak habis-habis. Tapi nyatanya, semua itu terasa hambar tanpa seseorang yang benar-benar tulus mengisi hari-hariku. Dan anehnya, sosok itu kini hadir dalam wujud seorang lelaki muda yang bahkan tak pernah sekalipun mencoba mendekatiku lebih dari sekadar pekerjaannya. Aku meneguk teh hangat pelan-pelan, mencoba menenangkan hati. Dalam kepalaku terngiang kembali suara Rizky saat menanyakan keadaanku di mobil siang tadi. Suara yang sederhana, tapi membawa rasa nyaman yang jarang kutemui. Apa aku sedang jatuh cinta? Tanyaku pada diriku sendiri dengan nada hampir tak percaya. Keesokan harinya, jadwal begitu padat. Aku harus menghadiri pertemuan dengan investor di pusat kota. Seperti biasa, Rizky sudah menunggu di depan rumah dengan mobil yang mengilap. Ia berdiri tegap lalu membukakan pintu untukku. Ada sesuatu dalam cara dia menatapku hari itu. Tenang, hormat, tapi juga membuatku merasa lebih dari sekedar seorang atasan. Di tengah perjalanan, aku sengaja memecah keheningan. "Rizky, kau sudah lama kerja di sini? Tidak pernah merasa bosan ya?" Tanyaku sambil menoleh. Ia terdiam lalu tersenyum kecil. "Kalau pekerjaan ini membuat saya bisa belajar banyak dan menghidupi keluarga, kenapa harus bosan, Bu?" Jawaban itu menamparku dengan lembut. Betapa polos dan lurusnya cara pikirnya, sesuatu yang jarang kutemui pada lelaki di sekelilingku. Aku terdiam cukup lama, tapi hatiku bergolak. Dalam sekejap, aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang dirinya, keluarganya, impiannya, bahkan hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum. Tapi aku menahan diri, khawatir terlalu dalam menunjukkan ketertarikan. Sebagai gantinya, aku hanya menatap keluar jendela sambil merasakan degup jantungku sendiri yang tak terkendali. Sesampainya di lokasi pertemuan, Rizky menungguku di parkiran. Dari kaca jendela ruang rapat, aku sempat melirik ke bawah, melihatnya duduk dengan tenang di kursi mobil sambil memainkan ponselnya. Entah kenapa, pemandangan itu membuatku merasa damai, seolah kehadirannya adalah jangkar yang menjaga langkahku tetap kokoh di dunia bisnis yang penuh intrik ini. Usai rapat, kami kembali menempuh perjalanan panjang. Di tengah jalan, hujan turun deras membuat suasana dalam mobil semakin syahdu. Aku memberanikan diri untuk sedikit bercanda. "Kalau hujan begini, biasanya kau suka melakukan apa di rumah?" Rizky tertawa pelan, suaranya jernih. "Biasanya sih tidur nyenyak, Bu, atau menemani adik belajar, kadang bantu ibu masak juga." Jawaban itu sekali lagi menambah daftar alasan kenapa aku semakin sulit melepaskan perasaan ini. Aku bisa merasakan wajahku memerah meski kututupi dengan senyum tipis. Hujan di luar semakin deras, sementara di dalam mobil, percakapan kecil itu terasa begitu hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar hidup, seolah ada cahaya baru yang menerangi hatiku yang selama ini redup. Ketika sampai di rumah, aku hampir enggan turun dari mobil. Ada keinginan aneh untuk terus duduk di sana, mendengarkan suaranya, menikmati kebersamaan yang sederhana. Namun tentu saja aku harus menjaga wibawa. "Terima kasih, hati-hati pulang ya," ucapku sambil menatapnya. Ia membalas dengan senyum malu-malu yang membuatku makin sulit berpaling. Malam itu, aku kembali duduk di balkon dengan hati yang jauh lebih gelisah dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar kekosongan, melainkan gejolak rasa yang semakin nyata. Aku tahu jika dibiarkan, perasaan ini akan membawa langkahku pada sesuatu yang lebih besar. Tapi apakah aku siap menanggung risikonya?
Dalam keheningan, aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Aku sadar, ini baru permulaan dari sesuatu yang bisa mengubah seluruh jalan hidupku. Dan entah kenapa, aku tidak ingin berhenti di sini. Ada dorongan dalam diriku untuk melangkah lebih jauh. Meski akalku berusaha menahan, perasaan ini tumbuh bagai benih yang tak bisa kupaksa untuk bersemi, meskipun aku tahu risikonya besar. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Biasanya, aku menjalani rutinitas pagi dengan terburu-buru, sarapan seadanya, lalu langsung menuju kantor. Namun hari itu aku memilih mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang jarang kupakai. Aku bahkan menyemprotkan sedikit parfum favoritku. Semua kulakukan tanpa sadar, hanya karena tahu Rizky akan menjemputku. Saat mobil berhenti di depan rumah, aku berjalan menuruni tangga dengan hati berdebar. Rizky berdiri di samping pintu mobil, menundukkan kepala sopan seperti biasa. Tatapannya sempat terhenti sejenak, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Aku bisa merasakan sesuatu di balik sikap tenangnya, meski ia pandai menyembunyikannya. Di perjalanan menuju kantor, aku mencoba mencari celah untuk mendekat. "Rizky," ucapku pelan. "Kau selalu terlihat begitu tenang, tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh. Apa tidak ada hal yang membuatmu resah?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Kalau resah pasti ada, Bu. Tapi saya belajar untuk tidak membebani orang lain dengan kegelisahan saya. Lagi pula hidup ini singkat. Kalau bisa tenang, kenapa harus ribut?" Aku menatapnya lama dari kursi belakang. Jawaban itu sederhana, tapi dalam. Rasanya seperti pelajaran hidup yang datang bukan dari seorang motivator atau pengusaha besar, melainkan dari supir muda yang jujur. Aku semakin kagum. Siang itu, aku mengajaknya ikut menemaniku ke sebuah pameran bisnis minuman. Biasanya ia hanya penunggu di parkiran, tapi kali ini aku sengaja memintanya untuk masuk. "Temani aku sebentar, Riz, biar tidak sendirian," kataku dengan nada lembut. Ia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di dalam ruangan penuh pengusaha besar dan tamu undangan, Rizky tampak canggung. Ia berjalan setengah langkah di belakangku, menjaga jarak dengan penuh sopan santun. Namun, sesekali aku meliritnya dan menemukan ketulusan di wajahnya yang polos itu. Anehnya, justru kehadirannya membuatku lebih percaya diri di hadapan rekan-rekan bisnis. Beberapa tamu sempat berbisik-bisik, mungkin bertanya-tanya siapa pria muda yang menemaniku. Atau pura-pura tak peduli. Ada kebanggaan tersendiri ketika memperkenalkan Rizky, meski hanya sekadar, "Ini supir saya." Di balik kata sederhana itu, hatiku berteriak, lebih dari sekadar supir. Sepulang dari acara, suasana dalam mobil terasa lebih dekat. Aku sengaja memuji. "Kau tampak gagah tadi, Riz, jas hitammu cocok sekali." Ia tertawa kecil, wajahnya memerah. "Hah? Saya hanya supir, Bu, tidak pantas dipuji begitu." Jawaban rendah hati itu justru membuatku semakin ingin merobohkan jarak di antara kami. Di balik kata sederhana itu, hatiku berteriak, lebih dari sekadar supir. Ketika hujan kembali turun di perjalanan pulang, aku memberanikan diri untuk berkata sesuatu yang lebih jujur. "Kau tahu, Riz, sejak kau bekerja di sini, hidupku tidak lagi terasa terlalu sepi." Ia menoleh sebentar melalui kaca spion. Matanya melebar, lalu cepat-cepat kembali fokus pada jalan. Tidak ada kata balasan, hanya keheningan yang panjang. Tapi keheningan itu terasa penuh makna. Sesampainya di rumah, aku turun dengan langkah sedikit gemetar. Ada rasa takut sekaligus lega karena telah melangkah lebih jauh. Malam itu di kamarku yang sunyi, aku tersenyum sendiri sambil bergumam. Aku sudah memulai, tak ada kata mundur. Dalam hatiku aku tahu permainan hati ini baru saja dimulai. Apapun risikonya, aku siap menjalaninya. Demi perasaan yang semakin hari semakin tak bisa kutolak. Namun rupanya dunia luar tak semudah itu menerima apa yang kusimpan rapat-rapat di hati. Hari-hari berikutnya, bisikan-bisikan mulai terdengar di koridor kantor. Samar tapi jelas tertuju padaku dan Rizky.
Awalnya hanya sapaan basa-basi dari rekan kerja yang bernada berbeda, lalu senyum menyelidik yang menyebalkan. Beberapa staf administrasi terlihat saling berbisik ketika aku dan Rizky lewat bersama. Aku berusaha tetap tenang, tapi telingaku cukup peka untuk menangkap kata-kata terlalu dekat atau aneh yang mereka ucapkan lirih. Suatu siang, asistenku memberanikan diri membeli peringatan. Bu Putri, maaf, saya hanya menyampaikan. Banyak yang mulai membicarakan soal kedekatan ibu dengan Rizky. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupinya dengan wibawa. Biarkan saja orang bicara, selama kita bekerja dengan benar, itu bukan urusan mereka. Padahal di dalam hati ada rasa resah yang mulai tumbuh. Rizky sendiri tampak menyadari perubahan suasana. Ia menjadi lebih kaku setiap kali ada orang lain di sekitar. Kalau biasanya ia membukakan pintu mobil sambil tersenyum santai, kini wajahnya canggung seakan takut terlihat terlalu akrab. "Apa yang mereka bilang, Bu?" tanyanya suatu sore ketika hanya ada kami berdua. Aku menatapnya lama lalu menghela nafas. Mereka hanya berbisik-bisik tanpa tahu apa-apa, jangan hiraukan. Namun, ucapan itu ternyata lebih mudah diucapkan daripada dijalani. Saat makan siang bersama beberapa investor, salah satu dari mereka sengaja menyindir dengan nada bercanda. "Ibu Putri ini hebat ya, bisa menjaga perusahaan sekaligus punya bodyguard pribadi yang tampan." Tawa kecil pun pecah di meja, tapi bagiku itu bagai duri yang menancap dalam-dalam. Aku hanya tersenyum kaku, sementara Rizky menunduk dalam diam. Malamnya aku kembali gelisah di balkon rumah. Angin malam bertiup lembut, tapi dadaku terasa sesak. Aku sadar jika gosip ini semakin liar, bukan hanya reputasiku yang terancam, melainkan juga masa depan Rizky. Aku tidak ingin lelaki polos itu menjadi korban cibiran hanya karena aku tidak bisa menahan perasaan. Keesokan harinya, aku sengaja mengurangi interaksi langsung dengannya di kantor. Aku memilih meminta staf lain mengantarku jika perjalanan dekat, agar tidak selalu terlihat bersama. Namun anehnya, justru rasa rindu yang muncul. Setiap kali tidak melihat Rizky, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Saat akhirnya kami kembali harus berpergian bersama keluar kota, suasana mobil penuh ketegangan. Aku duduk bersandar, pura-pura sibuk dengan ponsel, sementara Rizky fokus pada jalan. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya, namun keheningan itu justru terasa menyakitkan. Seolah ada tembok tinggi yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Di tengah perjalanan, aku memberanikan diri membuka suara. "Riz, kau tidak perlu menjauhiku hanya karena orang lain bicara. Aku tidak ingin kehilangan kenyamanan yang biasanya kita miliki." Ia terdiam lama lalu menjawab lirih. "Saya hanya takut, Bu. Takut membuat ibu terlihat buruk di mata orang." Kata-kata itu menghantam hatiku. Aku menahan gejolak perasaan, menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Sejak suamiku pergi, aku tidak pernah merasa segelisah ini. Bukan karena gosip atau pandangan orang, tapi karena ketakutan kehilangan seseorang yang begitu berarti. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan gosip atau pandangan dunia merenggut Rizky dariku. Namun aku tahu langkahku ke depan tidak akan mudah. Dan benar saja, gosip yang awalnya hanya berputar di kalangan staf, kini mulai merambat ke lingkaran bisnis yang lebih luas. Beberapa sahabat sekaligus mitra usahaku tiba-tiba bersikap seolah-olah mereka lebih tahu apa yang terbaik untukku. Suatu sore, ketika aku menghadiri jamuan makan malam dengan rekanan lama, seorang sahabat dekat almarhum suamiku, Pak Rendra, menepuk tanganku dengan senyum ramah. "Putri, kau masih muda, cantik, dan punya segalanya. Jangan biarkan omongan miring merusak citramu. Aku punya kenalan pengusaha properti, duda terhormat, usianya sebaya denganmu. Mau kupertemukan?" Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tapi bagiku bagai jerat yang membatasi kebebasan hatiku. Aku menahan diri agar tetap tersenyum. "Terima kasih Pak Rendra, saya menghargai niat baik Anda, tapi untuk saat ini saya belum terpikir soal itu." Namun jelas dari tatapan matanya, ia tidak percaya. Ia menganggap aku hanya sedang menolak dengan halus.
Beberapa hari kemudian, tawaran serupa datang lagi dari seorang sahabat perempuanku, Bu Ratna. Ia bahkan lebih blak-blakan. "Putri, kau harus berhati-hati. Kedekatanmu dengan supir itu sudah jadi bahan gunjingan. Cobalah buka hati untuk pria sepadan agar nama baikmu tidak jatuh." Aku hanya terdiam. Kata-kata itu menamparku, tapi di saat yang sama aku merasa ingin berteriak. Kenapa cinta harus selalu diukur dengan sepadan atau tidak? Rizky sendiri semakin canggung. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik, tapi sikapnya terasa lebih menjaga jarak. Pernah suatu kali aku memanggilnya untuk mengantarku ke acara luar kota, dan ia sempat berkata lirih, "Kalau ibu tidak keberatan, mungkin lebih baik staf lain saja yang menemani." Jantungku langsung tercekat. Aku tahu itu bukan karena ia malas, tapi karena ia takut menjadi beban bagiku. Di perjalanan lain, aku mendapati diriku terus-menerus menatap bayangan wajahku sendiri di kaca mobil, bertanya, apakah aku harus menyerah? Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesepian. Dan kini, ketika ada cahaya kecil yang memberiku harapan, dunia justru memaksaku untuk memadamkannya. Malam itu aku menerima undangan makan malam dari seorang pria yang diperkenalkan Bu Ratna. Ia seorang duda, berwibawa, sopan, dan mapan. Dari luar, semua orang pasti menganggapnya pasangan ideal bagiku. Tapi, selama duduk di meja itu, mendengarkan ia berbicara panjang lebar tentang bisnis dan prestasi, pikiranku melayang ke tempat lain. Aku merindukan suara sederhana Rizky, caranya menyapaku, bahkan cara diamnya yang penuh ketenangan. Sepulang dari pertemuan itu, aku masuk ke mobil dengan wajah lelah. "Capek, Bu?" tanyanya, suara lirihnya begitu tulus. Aku tidak bisa menahan senyum getir. Di balik pertanyaan singkat itu, aku menemukan ketulusan yang tidak kudapatkan dari pria manapun yang coba dikenalkan padaku. Aku tahu orang-orang ingin melindungiku dengan cara mereka sendiri, tapi yang mereka tidak tahu, hatiku sudah memilih. Hanya saja aku belum berani mengakuinya, bahkan pada diriku sendiri. Di kamar malam itu, aku duduk di depan cermin. Wajahku yang sudah mulai dihiasi garis-garis usia menatap balik dengan sorot mata bimbang. Apakah aku cukup gila kalau memilih memperjuangkan Rizky? Bisikku pelan. Jawaban itu belum kutemukan, tapi hatiku semakin hari semakin condong ke arah yang sama. Aku sadar, semakin aku mencoba menyangkal, semakin dalam aku terperangkap. Dan mungkin suatu saat nanti, aku harus benar-benar membuat pilihan, mengikuti logika dunia atau suara hatiku sendiri. Pilihan itu terus menghantui setiap langkahku. Semakin hari semakin menekan. Aku bisa merasakan bagaimana gosip yang beredar mulai merambat keluar kantor, bahkan sampai ke telinga keluargaku. Suatu malam, adikku Dina datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dengan nada setengah bercanda tapi tajam, ia berkata, "Mbak, kau ini pengusaha besar, sosok yang dihormati. Tapi sekarang orang-orang mulai membicarakanmu karena kedekatan dengan supir muda itu. Apa kau tidak pikirkan bagaimana nama keluarga kita?" Aku terdiam, meneguk teh tanpa rasa. Ada sakit yang menohok dalam kalimatnya. Seolah-olah perasaanku hanyalah sebuah kesalahan yang harus segera disembunyikan. Aku mencoba menjawab tenang, "Dina, aku ini manusia biasa, aku juga punya hati." Tapi ia hanya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Aku hanya tidak ingin Mbak jatuh karena urusan perasaan." Ucapan itu membuat ruang tamu seakan membeku. Keesokan harinya, aku sengaja menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara dengan Rizky. Saat ia membukakan pintu mobil, aku hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Di perjalanan, suasana menjadi begitu hening, berbeda jauh dari biasanya. Tapi justru dalam diam itu, aku semakin menyadari, aku merindukan canda dan percakapan kecil kami. Di tengah kebimbanganku, gosip semakin liar. Ada kabar yang beredar bahwa aku sengaja mempertahankan Rizky bukan karena pekerjaannya, melainkan karena hubungan khusus.
Beberapa investor bahkan mulai menanyakan dengan nada bercanda yang menusuk. Aku masih bisa menangkis dengan senyum, tapi jauh di dalam aku hancur. Sore itu ketika hujan turun deras dan jalanan macet, aku akhirnya tak tahan lagi. Dari kursi belakang aku berucap lirih, "Rizky, apa kau tidak pernah merasa lelah mendengar omongan orang tentang kita?" Ia menoleh sebentar melalui spion, wajahnya penuh kebingungan. "Saya tidak peduli apa kata orang, Bu. Yang penting saya bekerja dengan jujur." Jawaban itu sederhana, tapi menyalakan api kecil di hatiku yang hampir padam. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Malamnya aku menerima telepon dari salah satu investor penting. "Putri, aku sarankan kau jaga jarak dengan pegawai itu. Jika tidak, kerjasama kita bisa terancam." Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Rupanya yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, tapi juga kelangsungan bisnis yang kubangun dengan susah payah. Aku menutup telepon dengan tangan dingin, lalu bersandar lemas di kursi. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar sendirian, terhimpit antara cinta dan tanggung jawab. Di balkon, aku menatap hujan yang tak kunjung reda. Pertanyaan yang dulu hanya berbisik, kini menggema semakin keras. Haruskah aku merelakan perasaan ini demi menjaga semuanya tetap utuh? Atau aku memilih mempertaruhkan segalanya demi seseorang yang membuat hatiku hidup kembali? Aku tahu, pada akhirnya aku harus menentukan jalan. Dan semakin lama kutunda, semakin berat harga yang harus kubayar. Malam itu, aku akhirnya menyadari bahwa diam hanya akan membuatku kalah. Aku harus memilih jalan, entah itu menjaga nama baik dan bisnis, atau berani melawan arus demi perasaan yang semakin menuntut ruang di hatiku. Pagi berikutnya, dengan tekad yang masih goyah, aku memutuskan berbicara langsung dengan Rizky. Aku memintanya menunggu di teras rumah, sebuah tempat sederhana yang justru membuat segalanya terasa jujur. Saat aku keluar dengan gaun rumah warna putih, ia berdiri kikuk sambil menunduk. "Ada apa, Bu Putri?" tanyanya pelan, seolah sudah bisa menebak percakapan ini akan menjadi penting. Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. "Rizky, aku ingin kau tahu, keberadaanmu di hidupku membuat segalanya berbeda. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa aku hanya memandangmu sebagai pegawai." Kata-kata itu akhirnya meluncur. Berat namun melegakan. Matanya bergerak gelisah. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha menjaga jarak, padahal sorot matanya jelas menyimpan sesuatu. "Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah kita sanggup menghadapi semua yang menentang?" Suaranya nyaris bergetar, namun penuh keberanian. Degup jantungku kian cepat. Untuk pertama kalinya, kami berdua sama-sama mengakui apa yang sejak lama terpendam. Tapi bersamaan dengan itu, bayangan ancaman dari investor, keluarga, dan omongan orang-orang kembali menghantam. Malam itu juga, tanpa rencana, kami berbincang lama di teras, ditemani angin malam yang lembut. Rizky menceritakan kehidupannya yang sederhana, keluarganya di kampung, dan bagaimana ia sebenarnya sering merasa tidak pantas berada di sampingku. Aku mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau tidak pernah kurang, Rizky. Justru hadirmu yang membuatku kuat. Namun, kebahagiaan itu harus segera dibayar mahal." Esok paginya, Dina kembali datang. Kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ia meletakkan sebuah amplop di meja, berisi potret-potret kebersamaanku dengan Rizky. "Seseorang mengirim ini padaku. Jika foto-foto ini sampai ke media, semua usahamu bisa runtuh, Mbak," ucapnya dingin. Aku menatap foto-foto itu dengan tangan gemetar. Ada gambar aku dan Rizky duduk berdua di teras. Ada juga ketika ia membukakan pintu mobil dengan senyum penuh makna. Bagi orang lain, itu bisa jadi bukti kedekatan yang lebih dari sekedar majikan dan supir. "Siapa yang berani lakukan ini?" Dina menggeleng. "Entah, tapi jelas ada yang ingin menjatuhkanmu. Kau harus ambil keputusan sekarang, Mbak." Aku hanya bisa terdiam. Hatiku seperti diremas. Hubungan yang baru saja kami akui
harus segera diuji dengan kenyataan pahit. Aku menatap jendela, menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suara detak jam di ruang tamu terdengar semakin keras, seolah mengingatkanku bahwa waktu untuk berpikir tak lagi panjang. Foto-foto itu bisa menyebar kapan saja, dan reputasiku sebagai pengusaha perempuan yang dihormati akan hancur dalam sekejap. Siapa yang berani lakukan ini? Dina menggeleng. Entah, tapi jelas ada yang ingin menjatuhkanmu. Kau harus ambil keputusan sekarang, Mbak. Aku hanya bisa terdiam, hatiku seperti diremas. Hubungan yang baru saja kami akui harus segera diuji dengan kenyataan pahit. Aku menatap jendela, menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suara detak jam di ruang tamu terdengar semakin keras, seolah mengingatkanku bahwa waktu untuk berpikir tak lagi panjang. Foto-foto itu bisa menyebar kapan saja, dan reputasiku sebagai pengusaha perempuan yang dihormati akan hancur dalam sekejap. Aku duduk lemas di sofa, sementara Dina masih menatapku penuh kekhawatiran. Mbak, kalau memang Rizky hanya sebatas supir, putuskan sekarang juga. Tegaskan jarak biar isu ini padam, kata-katanya menekan. Meski aku tahu niatnya baik, tapi hatiku menolak. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Malam itu, aku memanggil Rizky ke ruang kerja. Saat ia masuk, wajahnya pucat, seolah sudah mendengar kabar buruk. Aku meletakkan amplop berisi foto di hadapannya. Ini bukti yang bisa menghancurkan kita, kataku lirih. Ia menatap foto-foto itu sebentar, lalu menunduk. Kalau ini membahayakan ibu, saya siap mundur. Saya tak ingin jadi beban. Hatiku seperti ditikam. Bagaimana mungkin ia menyebut dirinya beban, sementara justru dialah yang membuatku merasa hidup kembali. Aku berdiri, mendekatinya dan menatap matanya lekat. Jangan pernah bilang begitu lagi, Rizky. Kau bukan beban, kau justru alasanku bertahan. Air matanya menetes membuat dadaku semakin sesak. Ia meraih tanganku ragu-ragu, tapi tidak dilepaskannya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Dunia seolah tidak pernah mengizinkan kita bersama. Suaranya bergetar, namun penuh harapan. Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, kita harus kuat. Jika memang badai ini datang, biarlah kita hadapi bersama. Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan semuanya. Kata-kata itu membuatnya terisak. Lalu ia berlutut di hadapanku, seolah berjanji akan selalu ada di sisiku. Namun saat aku merasa sedikit lega, kabar buruk lain menghantam. Keesokan harinya, sekretarisku panik masuk ke ruang kerja. Bu Putri, ada berita miring beredar di forum bisnis. Katanya ibu punya hubungan dengan supir pribadi. Banyak yang mulai meragukan integritas ibu. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku segera membuka laptop dan melihat tulisan-tulisan sinis di dunia maya. Nama perusahaanku ikut terseret. Investor yang tadinya mendukung, kini mulai mempertanyakan komitmenku. Seolah foto-foto itu bukan hanya ancaman, tapi sudah nyata menjadi senjata. Aku menutup laptop dengan gemetar. Rasanya duniaku runtuh. Di satu sisi, aku ingin melawan semua tuduhan itu. Tapi di sisi lain, aku sadar pilihan yang kuambil bersama Rizky akan menuntut pengorbanan yang lebih besar dari sekadar nama baik. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah menatap langit tanpa bintang. Rizky datang membawa selimut, menyelimuti bahuku dengan hati-hati. Apapun yang terjadi, saya tetap di sini, Bu. Kita akan melaluinya. Kalimat sederhana itu seperti cahaya kecil dalam gelap. Meski aku tahu jalan di depan masih penuh duri. Esok paginya, teleponku tak henti-hentinya berdering. Dari para investor, rekan bisnis, bahkan beberapa jurnalis yang ingin mengkonfirmasi gosip murahan itu. Setiap nada dering terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku. Aku mencoba menjawab dengan tenang, berulang kali menyangkal dengan bahasa yang diplomatis. Namun semakin aku berusaha menepis, semakin orang-orang curiga. Kata-kata yang dulu penuh hormat, kini berubah menjadi pertanyaan yang menusuk. Apakah benar Bu Putri menjalin hubungan dengan sopir pribadinya? Rapat darurat pun digelar di ruang utama pabrik. Para direksi duduk berjajar dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka, Pak Herman, langsung membuka suara.
Bu Putri, kami butuh penjelasan. Gosip ini sudah melebar ke pasar. Beberapa mitra dagang menunda kontrak, dan jika ini tidak segera diselesaikan, produksi kita bisa terhenti. Aku menatap wajah-wajah yang dulu selalu percaya padaku. Seketika hatiku perih. Aku ingin berteriak bahwa mereka salah, bahwa cinta bukan aib, tapi bibirku keluh. Rizky yang duduk di sudut ruangan menunduk seolah merasa bersalah telah menyeretku ke pusaran masalah ini. Setelah rapat bubar dengan ketegangan yang belum terurai, aku memutuskan pergi sejenak keluar kota untuk menenangkan pikiran. Kali ini hanya aku dan Rizky di dalam mobil. Perjalanan yang biasanya penuh canda kini terasa hening. Hanya suara mesin dan detak jantungku yang terdengar jelas. Aku menatapnya dari kursi belakang lalu berkata lirih, "Riz, mungkin benar apa yang mereka bilang. Cinta kita terlalu berisiko. Aku bisa kehilangan semuanya." Kata-kata itu membuatnya menoleh cepat. Sorot matanya penuh luka. "Apakah ibu menyesal telah memilih saya?" Tanyanya dengan suara pecah. Dadaku sesak. Aku ingin menjawab dengan lantang bahwa aku tidak pernah menyesal, tapi kalimat itu terhenti di tenggorokanku. Yang keluar hanyalah bisikan. Aku hanya takut. Hening kembali menyelimuti. Rizky menggenggam setir erat, tapi dari matanya aku bisa melihat ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia berkata, "Kalau kehilangan saya bisa menyelamatkan ibu, saya siap pergi. Tapi satu hal yang harus ibu tahu, rasa ini tulus. Tidak ada sedikit pun penyesalan di hati saya." Aku hampir menangis mendengarnya. Bagaimana bisa lelaki semuda itu memiliki hati yang begitu besar? Tanganku meraih pundaknya dari belakang, bergetar namun penuh keyakinan. "Jangan pernah pergi, Rizky. Aku bisa kehilangan segalanya, tapi jangan kau." Mobil terus melaju di jalan panjang, tapi di dalamnya aku tahu hatiku sudah mengambil keputusan. Aku tak bisa lagi mundur.